Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan integrasi Science Model Unity of Science yang beranggotakan saya, Ana Jihan Hanifah, dengan NIM 2004-01-60-72. Lalu teman saya, Ubaidi Muhtarom, 2004-01-60-78 dari kelas AVI C1. Substansi yang akan kita bahas yang pertama, spiritualisasi ilmu-ilmu modern serta langkah-langkahnya. Yang kedua, revitalisasi kearifan lokal serta langkah-langkahnya. Pembahasan tentang spiritualisasi ilmu-ilmu modern. Sebelum ke pembahasan, lebih baik kita mengenal tokoh yang merintis Islamization of Knowledge atau yang biasa disebut dengan spiritualisasi ilmu. Nah, tokoh tersebut adalah Al-Attas dan Al-Faruqi. Keduanya sangat intens memperjuangkan spiritualisasi ilmu modern atau Islamization of Knowledge. Mereka mendirikan lembaga untuk mencapai tujuan mereka. Al-Faruqi mendirikan lembaga pemikiran Islam internasional yang dengan nama The International Institute of Islamic Thought pada tahun 1982. Lalu Al-Attas berhasil membangun dan mengelola lembaga pemikiran Islam yang bernama The International Institute of Islamic Thought and Civilization pada tahun 1991. Lalu Al-Faruqi dan Al-Attas sependapat bahwa umat Islam perlu membersihkan unsur-unsur yang menyimpang sehingga ilmu pengetahuan yang ada bisa benar-benar bernilai Islami. Hanya saja Al-Faruqi lebih menekankan pada islamisasi ilmu-ilmu sosial. Lalu Al-Attas memberikan tekanan yang besar pada islamisasi ilmu-ilmu humaniora. Sementara secara epistemologi, keduanya percaya bahwa pengetahuan itu tidak bebas nilai atau knowledge is not value neutral. Karena itu, ilmu yang dihasilkan dari peradaban barat yang sekuler tidak relevan diterapkan untuk masyarakat muslim yang berpandangan tauhid. Keduanya juga percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala pengetahuan dan bahwa pengetahuan adalah dasar keimanan dan perbuatan baik. Keduanya juga sependapat bahwa akar problematika umat Islam terletak pada sistem pendidikan, khususnya problem pengetahuan itu sendiri. Karena itu, solusinya adalah islamisasi terhadap ilmu pengetahuan tersebut, yaitu Islamization of Contemporary or Modern Secular Knowledge atau spiritualisasi ilmu-ilmu modern. Ide Al-Faruqi dan Al-Attas sebagai pelopor spiritualisasi ilmu sering dikaji dan dipersandingkan persamaan dan perbedaannya. Menurut artikel yang ditulis oleh Rosnani Hashim dan Imron Roshid yang berjudul Islamization of Knowledge, a Comparative Analysis of the Conception of Al-Attas and Al-Faruqi. Artikel ini menyebutkan bahwa adanya latar belakang yang berbeda atas ide spiritualisasi ilmu dari dua tokoh itu. Al-Attas menjadikan Islamization of Knowledge sebagai respon atas sekularisasi, sementara Al-Faruqi menjadikan Islamization of Knowledge sebagai respon atas problem malaise of the ummah.
Selanjutnya kita bahas mengenai spiritualisasi ilmu-ilmu modern. Spiritualisasi ilmu-ilmu modern adalah memberikan pijakan nilai-nilai ketuhanan atau ilahiyah dan etika terhadap ilmu-ilmu sekuler untuk memastikan bahwa pada dasarnya semua ilmu berorientasi pada peningkatan kualitas atau keberlangsungan hidup manusia dan alam serta penistaan dan perusakan keduanya. Strategi spiritualisasi ilmu-ilmu modern meliputi segala upaya membangun ilmu pengetahuan baru yang didasarkan pada kesadaran kesatuan ilmu yang kesemuanya bersumber dari ayat-ayat Allah, baik yang diperoleh melalui para nabi, eksplorasi akal maupun eksplorasi alam. Masih dalam lingkup spiritualisasi ilmu, subbab selanjutnya adalah transformasi gagasan Islamization of knowledge pada ranah pendidikan tinggi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, upaya integrasi ilmu dilakukan dengan mengambil bentuk strategi transformasi dan konversi IAIN atau STAIN menuju UIN. Ide konversi ini sesungguhnya telah dibahas sejak tahun 1970-an, kemudian baru pada era reformasi pada tahun 1998 terbuka keran merealisasikan konversi tersebut setelah Menteri Pendidikan A. Malik Fadyar Kabinet era Megawati memperkenalkan paradigma baru, greater autonomy, greater accountability, and greater quality assurance dalam sistem pendidikan perguruan tinggi. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Mei 2002, IAIN Jakarta mengawali perubahan menjadi UIN. Selanjutnya disusul STAIN Malik Ibrahim pada 21 Juli 2004. IAIN Riau, IAIN Makassar, IAIN Bandung, IAIN Palembang, IAIN Surabaya, dan terakhir IAIN Semarang dan Aceh. Lalu Modern Unity of Science menurut UIN Wali Songo Semarang yang membahas tentang representasi gerakan Islamization of knowledge pada ranah pendidikan tingkat tinggi Islam. Nah, teman-teman, pada gambar di layar tersebut, bundaran paling tengah adalah wahyu, sementara bundaran paling luar adalah ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu agama dan humaniora, ilmu sosial, ilmu kealaman, ilmu matematika dan sains komputer, serta ilmu profesi dan terapan. Gambar tersebut meniscayakan kesatuan ilmu dalam arti semua ilmu pastilah bersumber dari wahyu, baik langsung maupun tidak langsung, dan pasti pula berada dalam wilayah alam yang kesemuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar tersebut mengilustrasikan gambaran paradigma Unity of Science di UIN Wali Songo. Berdasarkan penjelasan singkat tadi, maka prinsip paradigma UIN Wali Songo yakni Wahdah al-Ulum Unity of Science adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi. Prinsip ini ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan yang berhubungan atau kesemuanya bersumber dari ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, baik yang diperoleh melalui nabi, eksplorasi akal maupun eksplorasi alam. Yang kedua, kolaborasi. Prinsip ini memadukan nilai universal Islam dengan ilmu pengetahuan modern guna peningkatan kualitas hidup dan peradaban manusia. Selanjutnya yang ketiga, dialektika. Prinsip ini meniscayakan dialog yang intens
antara ilmu-ilmu yang berakar pada wahyu, ilmu pengetahuan modern, dan kearifan lokal. Yang keempat, prospektif. Prinsip ini meyakini bahwa Wahdatul Ulum akan menghasilkan ilmu-ilmu baru yang lebih humanis dan etis yang bermanfaat bagi pembangunan martabat dan kualitas bangsa serta kelestarian alam. Yang kelima, yang terakhir, pluralistik. Prinsip ini meyakini adanya pluralitas, realitas, dan metode dalam semua aktivitas keilmuan. Upaya mengimplementasikan Unity of Science, Win Walisongo menerapkan 3 model strategi, yaitu humanisasi ilmu-ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi local wisdom. Namun secara substansif, yang berhubungan dengan upaya menghilangkan dikotomi keilmuan hanyalah strategi humanisasi ilmu keislaman, spiritualisasi modern, dan strategi ini berhubungan secara langsung dengan strategi dekonstruksi epistemologi keilmuan Islam yang selama ini berlangsung agar tidak dilepaskan dari karakter ontologis atau Islamic world view, sekaligus diarahkan untuk kemaslahatan manusia universal aksiologis dengan jangkauan waktu eskatologis dunia akhirat, sa'dah fi al-adarain. Keterkaitan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis inilah yang menjadi ciri khas Unity of Science Win Walisongo. Lalu revitalisasi kearifan lokal. Revitalisasi local wisdom atau revitalisasi kearifan lokal dalam strategi pengembangan paradigma kesatuan ilmu pengetahuan ini merupakan penguatan kembali ajaran-ajaran luhur bangsa. Strategi revitalisasi local wisdom terdiri dari semua usaha untuk tetap pada ajaran luhur budaya lokal dan pengembangannya guna penguatan karakter bangsa. Dari itu semua, keterkaitan antara strategi paradigma kesatuan ilmu pengetahuan dan tafsir hadis ada hubungannya, yaitu sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Di dalam Al-Quran telah diterangkan berbagai macam ilmu-ilmu, diantaranya adalah ilmu pengetahuan. Cara kita mengetahui ilmu dengan adanya belajar dan membaca dengan bersungguh-sungguh. Contoh firman Allah yang diterangkan dalam Al-Quran pada surat Al-Alaq, Iqra, yang artinya bacalah. Maka dengan membaca kita akan mendapatkan suatu ilmu walaupun hanya satu huruf. Dan dalam hadis lain juga diterangkan manjada wajada, yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan menemukan. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya, sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Nah, pengertian dari revitalisasi bisa berarti proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Sehingga secara umum pengertian dari revitalisasi merupakan usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali. Beragam kata revitalisasi sering dipergunakan untuk melakukan satu tujuan, misalkan revitalisasi pendidikan, revitalisasi sebuah kawasan, revitalisasi kearifan lokal, dan beragam revitalisasi lainnya seiring dengan perkembangan zaman.